Bro, 2026 ini vibes-nya kayak dunia main game hardcore mode tanpa save point. Perang lama belum kelar, titik konflik baru terus muncul, dan negara-negara gede pada flex power di banyak front sekaligus. Pertanyaannya, ini cuma kebetulan rame barengan atau kita bener-bener lagi jalan pelan menuju konflik global yang multi-front? Di video ini, gue ajak lu nongkrong sambil bahas di mana aja titik panas dunia tahun 2026, kenapa semua terasa nyambung, dan potensi perang banyak lini yang bisa ngeganggu ekonomi, energi, sampai hidup lu yang cuma pengen kerja, nongkrong, sama cicil sesuatu dengan tenang. Bagian 1, 10 perang yang udah jalan. Pertama, kita bahas dulu perang yang udah kejadian, bukan cuma ancaman di atas kertas. Data dari berbagai lembaga kayak Crisis Group dan media internasional nunjukin 2026 diisi sederet konflik dari Amerika Latin sampai Asia. Contoh, list 10 perang yang lagi on tahun ini itu Venezuela, tegang banget sama AS soal blokade minyak dan upaya ganti rezim. Sudan, perang sipilnya brutal, korban sipil dan pengungsi gila-gilaan. Ethiopia, Eritrea, konflik perbatasan dan etnis yang kebakar lagi. Mali dan Burkina Faso, konflik antara militer, kelompok bersenjata, dan jihadis yang bikin pedesaan. Ukraina, perang dengan Rusia masih lanjut, serangan ke infrastruktur dan kota-kota besar jalan terus. Belum berhenti di situ. Myanmar, junta face kelompok perlawanan, satu negara berasa kayak zona perang berkepanjangan. Sahel di Afrika, gabungan konflik jihadis, militer, dan kelompok lokal bikin wilayah luas jadi semi-no-go zone. Haiti, bukan perang antar negara, tapi perang antar geng yang bikin negara hampir nggak jalan. Israel-Palestina, perang panjang di Gaza baru mereda setelah kerusakan skala massal, ratusan ribu orang kehilangan rumah. Afghanistan-Pakistan, bentrokan perbatasan plus serangan kelompok bersenjata yang bikin area itu panas terus. Jadi, sebelum ngomong potensi perang global, baseline-nya aja udah dunia penuh konflik aktif yang tersebar di banyak benua. Ini kayak tongkrongan yang dari luar kelihatan tenang, padahal di dalam grup chatnya isinya drama semua. Bagian 2, Iran War, trigger besar di Timur Tengah. Sekarang pindah ke Timur Tengah, yang tahun ini jadi salah satu epicentrum multi-front war vibes. Perang antara AS, Israel, dan Iran bukan cuma mereka saling serang, tapi udah nyeret banyak negara dan aktor di sekitar. Serangan udara dan rudal AS Israel ke berbagai target di Iran berujung kebalasan Iran dengan rudal balistik dan drone ke Israel dan aset AS. Tapi konflik ini nggak berhenti di satu map. Iran dan sekutunya ikut main di Lebanon lewat kelompok bersenjata anti-Israel. Yaman lewat grup bersenjata yang ganggu jalur pelayaran di Laut Merah dan Teluk Aden. Irak dan Suriah lewat serangan ke pangkalan dan konvoi. Laporan-laporan terbaru nyebut konflik ini udah berubah jadi multi-front missile crisis dengan rudal dan drone yang bikin kawasan dari Teluk, Levan, sampai jalur pelayaran Indo-Mediterania ikut waspada. Konsekuensinya, harga minyak dan gas naik. Beberapa eksportir mulai ngomong soal force majeure, artinya kontrak bisa dibekukan. Negara-negara di Eropa dan Asia khawatir pasokan energi ke distrek sama perang. Arab ekonom sampai ngingetin kalau perang terus dan jalur energi kelok, harga minyak bisa tembus $150 per barel dan potensi kolaps ekonomi dunia bukan lagi teori doang. Jadi, konflik Iran ini bukan cuma soal siapa nembak siapa, tapi soal dunia bisa ngerasain efek domino dari pom bensin sampai pabrik tutup karena bahan baku keputus. Bagian 3, risiko perang kekuatan besar. Di level atas, ada isu yang bikin pakar-pakar keamanan tidur nggak nyenyak, potensi konflik langsung antara kekuatan besar.
CFR dan think tank lain ngasih peringatan, 2026 itu tahun di mana kemungkinan krisis di beberapa titik kunci naik lumayan tinggi. Beberapa skenario yang mereka sebut, krisis di Selat Taiwan, tekanan militer, ekonomi, dan politik dari China ke Taiwan meningkat, dan kalau salah langkah bisa nyeret AS dan negara Asia lain. Eskalasi Rusia-Ukraina ke level yang nyenggol NATO, misalnya serangan yang kena wilayah aliansi, bikin resiko bentrokan langsung Rusia-NATO naik. Ketegangan di Laut Cina Selatan dan jalur kapal dagang yang makin sering disentuh patroli militer. Di saat yang sama, nuklir juga lagi naik ke headline. AS lagi modernisasi triad nuklir darat, laut, udara dengan nilai proyek triliunan dolar. Rusia dan China ikut upgrade sistem nuklir dan misil jarak menengah. Negara lain kayak Korea Utara dan duo India-Pakistan juga nggak diam. Kapabilitas rudal dan nuklir mereka naik, sementara tensi politiknya nggak pernah benar-benar adem. Ada satu kalimat serem dari analisis yang bilang beberapa perencana militer di AS mulai mikir skenario 2 perang nuklir sekaligus, satu di Eropa sama Rusia, satu di Asia sama China. Buat kita, anak tongkrongan, ini kedengarannya kayak orang yang pede bisa PVP 1 vs 3 sambil AFK. Berani sih, berani. Tapi kalau salah hitung, yang kena bukan cuma player, tapi satu server. Bagian 4, Hybrid War and Cyber, perang yang gak kelihatan. Nah, yang bikin 2026 makin ribet, perang itu bukan cuma tank, rudal, dan drone. Ada yang namanya Hybrid War, campuran perang fisik, perang informasi, dan perang cyber. Contoh, kelompok ekstremis dan jaringan global mulai shifting ke cyber jihad, fokus ke sabotase digital, serang infrastruktur, bikin listrik mati, sistem finansial error, atau bikin jaringan logistik kacau. Negara juga mulai anggap serangan cyber ke jaringan listrik, bank, pelabuhan sebagai bagian dari toolkit konflik. Prediksi awal 2026 dari analis keamanan nunjukin tren bakal ada periode instabilitas tinggi di mana serangan cyber dan konflik militer di kawasan AFPAK dan Timur Tengah bisa jalan barengan. Artinya apa? Lu mungkin gak dengar suara ledakan, tapi bisa ngerasain dampaknya. Tiba-tiba layanan keuangan error, perusahaan mati server berhari-hari, rantai pasok telat terus karena pelabuhan dan logistik kena gangguan. Di level narasi, perang juga pindah ke timeline. Tagar, video pendek, dan meme dipakai buat bangun opini, justify konflik, atau demonisasi pihak lawan. Jadi yang diperebutkan bukan cuma wilayah dan jalur laut, tapi juga pikiran orang, termasuk kita yang tiap hari scroll. Bagian 5, ekonomi dan hidup orang biasa. Sekarang pertanyaan penting, gue jauh dari Ukraina, Iran, atau Venezuela, kok harus peduli? Jawabannya, karena ekonomi global itu kayak satu meja makan panjang. Kalau ujung sana kebalik, ujung sini ikut ketumpahan. Dari sisi ekonomi, analis bilang konflik Iran AS Israel aja udah cukup buat bikin harga minyak dan gas naik tajam. Maskapai dan kapal dagang muter jauh buat hindarin zona perang, bikin ongkir naik. Negara pengimpor energi, terutama di Eropa dan Asia, harus bayar lebih mahal dan rawan kekurangan. Kalau digabung sama perang lain, Ukraina yang ganggu ekspor gandum dan pupuk, konflik di Afrika yang ganggu logistik mineral, sampai krisis politik di Amerika Latin yang ganggu suplai komoditas, hasil akhirnya inflasi naik, biaya hidup tambah berat, pabrik bisa kurangi produksi atau PHK kalau bahan baku susah masuk. Buat negara berkembang, termasuk di Asia dan Afrika, laporan-laporan Global Risk bilang 2026 itu tahun ujian, ekspor kena tekanan, nilai tukar rawan goyang, dan utang pemerintah makin berat kalau bunga global belum turun banyak. Jadi, pas lu lihat harga bensin naik, tiket pesawat mahal, atau harga makanan pelan-pelan merangkak, bisa jadi itu efek samping multi-front war vibes yang lagi kita bahas ini. Apa artinya buat kita?
Kalau dirangkum, 2026 itu kayak map dunia penuh titik merah. Ada perang aktif di banyak negara. Ada konflik besar di Timur Tengah yang ngefek ke energi dan ekonomi global. Ada resiko konflik kekuatan besar di Eropa dan Asia yang nggak bisa diremehin. Plus, hybrid war dan serangan cyber yang bikin batas antara perang dan bukan perang makin blur. Sebagai anak tongkrongan, kita mungkin nggak bisa stop perang. Tapi minimal kita bisa. Paham gambar besarnya, jadi nggak gampang ke distract narasi dangkal. Lebih kritis kalau lihat berita, nanya siapa yang diuntungkan dari konflik ini, dan aware kalau keputusan politik mereka di meja perundingan bisa nyentuh dompet dan masa depan kita di sini. Kalau lu pengen, di video berikutnya kita bisa kulik lebih dalam salah satu front. Entah itu perang Iran dan efek energinya, kemungkinan krisis Taiwan, atau gimana cyber war bisa bikin satu negara lumpuh tanpa sebutir peluru pun ditembakkan. Tulis di komen, bahas front mana dulu, biar tongkrongan geopolitik kita lanjut.